Kisi-kisi ulangannya, yang pertama itu ada bentuk sediaan farmasi, ada yang namanya tablet, kapsul, kemudian ampul, vial, dan lain-lain ya. Kemudian ada ilmuwan yang bergerak di bidang farmasian dan kedokteran, yaitu ada Hippocrates, dia bapak ilmu kedokteran, Dioscorides ahli botani. Kemudian Galen, dia ahli farmasi Yunani yang dia menghasilkan sediaan farmasi galenika yang bernama Galen Serat. Kemudian Paracelsus, dia ahli kimia dari Swiss ya. Dia memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Nah, ini ini ilmuannya nanti dibaca saja di bukunya ya. Kemudian yang berikutnya mengenai buku farmakope. Kalau misalnya farmakope ini yang terbaru adalah FI6, keluarnya tahun 2020 ya. Kemudian selain farmakope ada buku, setiap negara memiliki buku panduan masing-masing. Kalau di Indonesia namanya Farmakope Indonesia, kalau di Amerika USP atau United States Pharmacope, kalau di Inggris dia pakainya British Pharmacope, sedangkan di Belanda Netherlands Pharmacope. Nah, ini adalah buku-buku yang lainnya nih nggak keluar. Terus yang terdapat di dalam farmakope itu biasanya tentang tata nama. Misal contoh ya, seperti nama lazimnya ini nama latinnya Acidum ascorbicum. Nama lazimnya asam ascorbat, nama Indonesianya vitamin C. Selain ada tata nama, banyak lagi bahan dan proses juga ada di buku farmakope. Ini tidak ibu keluarkan, yang ibu keluarkan adalah kelarutan ini. Nah, nih kalian harus hafal. Kalau misalnya sangat mudah larut, kurang dari satu bagian, mudah larut 1-10, larut 10-30. Nah, misalnya nih seperti paracetamol larut dalam 550 bagian air, maka paracetamol dikatakan 550 berarti dia ranknya ini ya, 100-1000 berarti dia dikatakan sukar larut ya. Kemudian misalnya nih, ibu lanjutkan soalnya. Ini paracetamol larut dalam 550 bagian air, di resep paracetamolnya adalah 0,5 gram. Nah, kalau berapa air yang diperlukan untuk melarutkan, maka ini tinggal dikali aja ya, 550 dikali 0,5 sama dengan 275 mili, 275 mili kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya berapa airnya, tinggal dikali saja, asalkan paracetamolnya bentuknya gram. Kalau misalnya ditanya berapa kelarutannya atau apa istilah kelarutannya, maka istilahnya itu ini, mudah larut, sangat mudah larut, larut, agak sukar larut. Tuh. Wadah juga keluar, nanti ibu contohkan. Nah, ini wadah ini ada wadah dosis satuan. Kalau ibu tampilkan gambar ini termasuk dalam wadah apa? Jawabannya adalah wadah dosis satuan. Selain itu juga ada wadah satuan ganda. Ini seperti sirup ya. Dia satuan ganda, ini satuan, dosisnya satuan, cuman dia dituang beberapa kali. Nah, kalau ini wadah dosis ganda, vial nih tadi ya, dosisnya ganda, ini bisa diambil beberapa kali tapi dia tetap tertutup nanti ketika dicabut jarumnya. Terus ada namanya wadah satuan tunggal. Ini contohnya seperti suppositoria. Wadahnya satuan tapi dia digunakan nih satu-satu tunggal ya. Kemudian yang keluar lagi adalah nih penggolongan obat ya. Penggolongan obat macam-macam yang ibu keluarkan adalah ini, menurut undang-undang ada yang namanya psikotropika, narkotika, ini lombangnya palang merah. Contohnya kodein, kokain, opium. Kalau ibu tanya berikut obat yang termasuk golongan narkotika, berarti kan harus tahu nih, 3 harus hafal ya. Kodein, kokain, opium. Kemudian yang berikutnya adalah psikotropika. Contoh dari psikotropika ada alprazolam, kemudian ada clobazam, terus ada diazepam, dan banyak lagi ya.
Kemudian obat keras itu semua obat yang bertanda K itu keras ya. Psikotropika juga keras, tapi kalau setiap obat psikotropika pasti keras. Tapi tidak semua obat keras golongan psikotropika. Jadi kalau psikotropika itu ada daftar nama obatnya lagi yang tergolong dalam psikotropika. Di antaranya seperti diazepam, kemudian seperti clobazam tadi ya. Itu. Nah, kalau obat bebas terbatas dia adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dengan penyerahan dalam bungkus aslinya dan diberi tanda peringatan P1 sampai P6. Jadi kalau obat bebas terbatas itu sebenarnya obat keras, tapi dia bisa diberikan tanpa resep dokter, tapi harus tercantum peraturan ini. Ya, ada P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Biasanya kayak Listerine ya, obat-obat kumur, betadine gargle gitu. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan dan seterusnya. Salah satu dari peraturan ini Bu keluarkan. Misalnya nih, awas obat keras hanya untuk dibakar, termasuk P nomor berapa? Berarti 4. Bakar 4, nomor 5 tidak boleh ditelan, nomor 6 obat wasir jangan ditelan. Nah, kalau obat bebas dia berwarna hijau. Nah, sumber obat ini Bu keluarkan ada dari tumbuhan, hewan, mineral, sintetis, dan mikroba. Kalau dari tumbuhan, contohnya seperti digitalis folium, kina, minyak jarak, kodein. Jadi kodein itu dari tumbuhan. Kemudian ada dari hewan, itu minyak ikan, adepslane. Adepslane ini terbuat dari lemak bulu domba. Terus sera ini dari lebah ya, sarang lebah itu. Ini seperti lilin. Kemudian ada adrenalin. Kalau mineral itu seperti kalium iodida, garam dapur, parafin, dan vaselin. Selain itu juga ada sulfur. Sulfur itu kan belerang ya, belerang biasanya ada di gunung-gunung. Nah, itu berasal dari mineral namanya. Kemudian ada sintetis. Sintetis itu buatan atau tiruan, contoh seperti vitamin C. Jadi kalau misalnya ibu tanya nih, sulfur merupakan bahan obat yang berasal dari mineral. Kemudian vitamin C merupakan obat yang berasal dari sintetis. Ya, adepslane merupakan obat yang berasal dari sumber hewan gitu ya. Oke. Jadi ini bagian-bagian resep kalian sudah hatam ya, maksudnya kita udah sering praktek, tentunya harus tahu bagian resep ibu singgung juga ya. Selain bagian resep, ibu akan keluarkan juga kelengkapan resep. Ini sebenarnya videonya sudah ada ibu share di Google Classroom, silahkan dilihatnya lengkapnya. Ini ibu cuma ngasih tahu yang keluar aja di ulangan ya. Nah, jadi resep itu ada dua macam, yang namanya ada formula magistralis dan officinalis. Kalau misalnya formula magistralis itu adalah resep yang ditulis oleh dokter dengan memperhatikan dosis pemakaian. Jadi kalau formula magistralis resep yang ditulis oleh dokter. Kalau misalnya formula officinalis itu resep yang terdapat di buku farmakope. Ya. Dia harus tahu. Nanti kalau misalnya ibu kasih soal nih, resep yang ditulis oleh dokter disebut dengan formula, jawabannya adalah magistralis. Resep yang terdapat atau tercantum di dalam buku farmakope atau dalam buku yang berlaku adalah jenis resep atau formula officinalis gitu. Nah, kemudian penyimpan resep harus tahu, simpan resep itu di apotek disimpan selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, resep akan dimusnahkan dengan cara dibakar, disertai dengan adanya berita acara. Kemudian kelengkapan resep, kalian sudah tahu, itu ibu keluarkan juga. Nah, ini bahasa Latin yang ada pada resep, ada NI, pakai label NI kalau misalnya dia ada obat keras. Kemudian sito artinya segera, sito katanya segera. Kemudian selain segera ada juga penting itu bahasa Latinnya statim. Kemudian argen itu artinya penting. PIM kepanjangannya periculum in mora, artinya berbahaya bila ditunda. Nah,
Resep asli tidak boleh diberikan kepada pasien. Resep harus disimpan di apotik dan pasien hanya diberikan salinan resep atau kopi resep. Jadi kalau misalnya pasien datang membawa resep, itu resepnya itu untuk apotiknya ya. Jadi pasien nggak boleh membawa resep aslinya, hanya menerima kopi resepnya gitu. Nah, ini membaca pakai bahasa Latin kan udah tahu ya, resipe, paracetamol dan lain-lain. Nah, ini bahasa Latin enggak, sedikit saja. Kopi resep lagi ya. Ibu lanjut ke contoh kopi resep ya. Ibu akan berikan contoh. Nah, ini Ibu nih keluarkan nih. Ini penting nih. Nah, jadi ini adalah nih, kalian harus tahu resep. Resep itu kalau di dalam kopnya ini ada tulisan dokter. Kemudian surat izin dokter, alamat dokter, sama ini jam praktek kalau misalnya ada. Nah, kalau misal kopi resep itu kop atasnya ini adalah apotik, tuh tulisannya apotik Prima Pharma, berarti ini kopi resep. Kalau resep di atasnya ini dokter, kalau kopi resep di atasnya ini adalah nama apotik tersebut. Nah, nih, jadi kopi resep ini misalnya gini ya. Tadi kan resep tidak boleh diberikan kepada pasien, resep harus disimpan di apotik gitu kan. Pasien hanya boleh menerima kopi resep. Siapa yang membuat resep itu adalah dokter, siapa yang membuat kopi resep itu adalah apotiknya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan resep ini, kopi resep ini ditulis sama persis seperti resep. Jadi kopi resep harus ditulis sama seperti resep. Contohnya seperti nama obatnya ini. Ini kurang resipe ya. Resipe amoxicillin 500 mg nomera 12, ini sama ibu tulis seperti itu juga. Ponstan juga sama ibu tulis, tidak ada ibu kurang-kurangi. Cuman yang membedakan adalah keterangan date atau needed. Date ini ada artinya dan needed ada artinya. Kalau date artinya sudah diserahkan. Kalau yang needed belum diserahkan. Nah, ya, jadi misalnya seperti ini, permisi ibu ke apotik ya membawa resep ini, permisi saya mau menebus resep. Terus kata orang apoteknya, ya bu saya cek dulu ya obatnya. Nah, setelah dicek ternyata, permisi bu setelah saya cek amoxicillinnya ada, tapi ponstannya ini kami lagi kehabisan kayak gitu. Oh ya nggak apa-apa mbak, saya nebus amoxicillinnya aja, tolong buatkan kopi resep ya kata ibunya ya. Oh ya bu gitu kan. Nah, kemudian nanti ibu bikinkan kopi resepnya. Nah, karena amoxicillinnya tadi ada, berarti ibu serahkan ya amoxicillinnya sehingga keterangannya date, artinya sudah diserahkan. Sedangkan ponstan tadi kan ceritanya nggak ada. Nah, tidak ada dan belum diserahkan ke pasien karena kosong, berarti di sini ibu kasih keterangannya nih date, belum diserahkan. Kalau misalnya separuh, sudah diserahkan separuhnya, berarti keterangan DID. Separohnya atau da in di medio. Ini ada di buku resepnya ya. Nanti silakan dilihat aja. Nah, misalnya kalau kita pakai DID ya, ternyata di apotik hanya tersedia 66. Amoxicillin 6, ponstan 6. Maka keterangannya di sini amoxicillinnya adalah DID. Karena cuma 6 ya, separuh dari 12 kan 6. Ponstannya juga DID gitu. Ini sama ini ditulis sama persis isinya seperti ini, cuman yang membedakan keterangan ini. Nah, salinan resep nomor berapa, dari dokter siapa, dilihat di sini. Tulis di resepnya ini tanggal berapa ditulis, berarti ini. Kemudian untuk siapa ya, dilihat nama pasiennya gitu. Kemudian kalau ini adalah stempel dan nama apotekernya, karena kan yang membuat kopi resep adalah apotek kan ya gitu. Misalnya lagi nih, ibu mau ke ibu menebus obat, ternyata yang tersedia di apotik hanya 5 tablet amoxicillin dan 5 tablet ponstan. Maka di sini ibu kasih keterangannya date 5, artinya sudah ibu serahkan 5
Berarti kalau misalnya sudah diserahkan 5, pasiennya masih ada punya hak untuk menebus yaitu sebanyak 7, karena 5 tambah 7 adalah 12. Berarti pasien bisa kembali lagi membawa kopi resep ini untuk menebus sisa obatnya gitu. Jadi itu gunanya kopi resep ya. Oke, kopi resep ibu keluarkan. Jadi nanti soalnya ibu kasih resep ini ya, ibu kasih resep, kemudian nanti ada narasinya di bawah. Pasien datang ke apotek untuk menebus obat, ternyata di apotek hanya tersedia amoksisilin, tolong buatkan kopi resepnya. Berarti kayak gini. Atau misalnya narasinya, pasien membawa resep, ternyata di apotek hanya tersedia amoksisilin 2 tablet dan Ponstan 2 tablet, buatkan kopi resepnya. Berarti dibuat seperti ini keterangannya DET2 gitu. Kalau misalnya separohnya DID keterangannya ya. Oke, itu saja. Jadi nanti yang keluar adalah resep ya, kopi resep, kemudian hitungan dosis juga ibu keluarkan. Nanti ibu kasih resep, DM-nya sudah ada ibu tuliskan, tinggal kalian hitung berapa dosisnya gitu ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat.